Hai, minasan, konnichiwa, Kangkun desu. Yoroshiku. Kita masuk ke bab 7. Di sini topiknya adalah ie to shokuba. Ie rumah, shokuba itu tempat kerja, ya. Oke, topiknya untuk bab 7 dan bab 8 adalah rumah dan tempat kerja. Di sini ada hea ga yotsu arimasu. Nah, yotsu di sini kita udah belajar itu hitungan untuk satuan ya. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu berarti artinya dia ada 4 buah ya. 4 buah maksudnya. Hea ga hea kamar, arimas artinya ada. Jadi kamarnya ada 4 buah, maksudnya adalah ada 4 yang tersisa. Bagian 1, koko wa daidokoro desu. Di sini adalah daidokoro, dapur. Oke. Nah, ini ada bagian-bagian rumah ya yang minasan harus tahu. Jadi di sini ada genkang, itu pintu masuk, ofuro kamar mandi ya, terus toire itu toilet, terus ada kaidang, tangga, ada hea itu kamar. Ini dari bahasa Inggris yaitu beranda dan balkoni. Terus ada daidokoro, ada kitchen ya, bukan chicken ya. Kitchen itu artinya dapur, ada niwa artinya halaman, dan di sini ada keterangan lantai. Ikai, nikai. Nah, ini maksudnya apa? Lantai 1 dan lantai 2. Nah, simaklah percakapan berikut ya. Bagaimanakah urutan kedua orang tersebut berkeliling asrama? Jadi 2 orang ini dia berkeliling asrama, dia lewat mana aja dulu nih ya. Kita dengarkan sama-sama. どうぞ入ってください。はい。はい。ここは玄関です。靴を脱いでください。はい。はい。ここは管理人室です。こんにちは。お世話になります。よろしくお願いします。ここはトイレです。はい。ここは台所です。はい。ここは食堂です。ご飯を食べます。わかりました。ここはお風呂です。はい。1階に部屋が4つあります。ここは孫さんの部屋です。はい。ここに階段があります。2階に隊員さんの部屋があります。 Oke, sudah dengar minasan ya. Pertama mereka masuk di gengkang. Terus di sini samping gengkang ada kanrining shitsu. Ini artinya ruangan kanrining itu penanggung jawab asrama ya. Terus setelah itu diperkenalkan selanjutnya adalah toilet. Setelah toilet ada daidokoro. Setelah daidokoro ada shokudo, tempat makan alias kantin lah ya, bisa kita sebut kantin atau kafetaria untuk makan gitu. Terus setelah itu diperkenalkan lagi ada ofuro, tempat kamar mandi. Terus lalu ini ya, hea ga yotsu arimasu 1, 2, 3, 4 ya. Ini kamarnya Song, terus di sini ada kaidang ya, lantai 2 ada kamarnya Taing. Oke, kita lanjut. Nah, ini pola kalimat. Koko wa nani-nani basho desu ya. Koko wa, jadi wa di sini ada apa? Seperti biasa ya. Ini penjelas. Partikel penjelas, koko artinya di sini, tempat des gitu. Jadi ungkapan ini untuk menerangkan suatu tempat ya. Gitu. Koko wa genkang des, ini adalah pintu masuk. Koko wa hea des, ini adalah
kamar. Seperti itu. Koko itu artinya di sini. Nah, lalu yang kedua, ini ada tempat ni kata benda ga arimas. Terus tempat ni kata benda ga bilangan. Terus lalu arimas, ya. Nah, kalau yang di sini, yang pertama itu untuk menjelaskan keberadaan, ya. Misal, hea ni hea ni pasokong ga arimas. Di dalam kamar ada pasokong, misal komputer seperti itu, ya. Atau bisa juga pakai ini nih, koko ni di sini, kaidang ga arimas, di sini ada tangga. Ikai ni hea ga yotsu arimas. Nah, ya kurang lebih sama, tinggal ditambahin ininya aja, bilangannya aja untuk menunjukkan ini dia ada berapa gitu loh. Sama, hea ni pasokong ga, sini bilangannya misal ada 3, mitsu arimas, ada 3 laptop di kamar gitu. Oke, kita lanjut. Bagian 2, densi renji wa arimasu ka? Densi renji wa arimasu ka? Densi renji ini microwave ya. Microwave untuk menghangatkan makanan. Arimasu ka? Apakah ada microwave? Nah, ini peralatan-peralatan kadeng, kagu. Kadeng itu peralatan elektronik, kagu itu peralatan rumah yang berbentuk mebel. Contoh, di sini ada eakong, artinya AC, reizoko, kulkas, densi renji, microwave, suihanki, itu ini untuk memasak nasi ya, gitu. Terus toaster ya untuk memanggang roti biasanya. Bedo, tempat tidur. Futong artinya tempat tidur yang dilipat ya. Kalau bedo tuh yang pakai ranjang. Teburu dari kata table yang artinya meja. Isu artinya kursi. Sentakuki mesin cuci baju. Terebi televisi. Wifi ya wifi. Oke, beri tanda maru untuk benda yang tersedia di dapur atau kamar. Beri tanda batsu untuk yang tidak tersedia. Kita dengarkan sama-sama. 1、これ冷蔵庫です。みんなで使ってください。はい。電子レンジはありますか？あります。ここです。すみません。トースターはありますか？ああ、トースターはありません。そうですか。炊飯器はありますか？はい、ここです。わかりました。Oke, reizoko, kulkas ada? Ada. Densi renji microwave ada. Toaster, tadi dia bilang nggak ada ya. Suihanki penanak nasi ada? Ada. Oke, kita lanjut ke kamar. 2、ここは孫さんの部屋です。どうぞ。はい。すみません。ベッドは。ああ、ベッドはないです。ここに布団がありますよ。はい、わかりました。テレビは。ああ、ないです。食堂にあります。わかりました。Oke, yang di kamar ada ranjang kasur nggak? Nggak ada ya. Terus adanya apa? Futong. Terus terebi ada atau enggak di kamar? Nggak ada. Adanya di mana? Daidokoro. Ya, adanya di dapur. Oh, shokudo, mohon maaf. Adanya di kantin atau tempat makan. Nah, oke. Pola kalimat lagi. Kata benda arimaseng naides. Nah, arimaseng ini adalah bentuk sopan dari tidak ada. Sedangkan yang naides itu bentuk biasanya dari arimaseng ya. Jadi misal ini toast tawa arimaseng. Tidak ada pemanggang roti.
Beddo wa nai desu, tidak ada tempat tidur. Sama-sama artinya tidak ada, tapi yang ini bentuk sopan, ini bentuk biasa. Itu aja bedanya. Oke, kita lanjut. Nah, terus di sini kata benda boleh pakai wa atau tidak, tambah arimasu ka. Nah, ini untuk menanyakan apakah tersedia atau tidak. Ya, arimasu ka ini artinya ada tidak, gitu. Apakah ada, gitu ya. Bagian 3, chotto semai desu. Nah, kalau chotto di sini bukan menolak ya. Chotto di sini tuh agak atau sukoshi sedikit, semai. Semai itu artinya sempit. Berarti ini maksudnya agak sempit ya, gitu. Oke. Di sini ada kondisi-kondisi rumah ya. Seperti apa rumahnya? Donna ie. Hiroi artinya luas, semai artinya sempit. Oki artinya besar, chisai artinya kecil. Terus ada atarashi artinya baru, furui artinya lama atau tua ya, furui. Shizuka na, ini kata benda na, mohon maaf, kata sifat na. Shizuka na artinya sepi, urusai artinya berisik. Kirei na artinya bersih, kitanai artinya jorok atau kotor. Nah, sekarang kita lihat kondisi rumah di percakapan masing-masing ini ya. Mereka seperti apa rumahnya? Apakah yang A atau yang I kondisinya ya? 1、オートさんはどこに住んでいますか？長浜に住んでいます。家はどうですか？ちょっと狭いです。そうですか。 Oke, tadi ditanya rumahnya di mana? Di Nagahama. Rumahnya gimana? Chotto semai desu. Nah, kalau semai bisa kita lihat ya di sini ya. Nah, ini kondisinya cukup sempit yang I ya. Berarti yang I. Kalau ini kan lebar ya, luas ya. Kita lanjut. 2、テアさんはどこに住んでいますか？新町です。家はどうですか？とても綺麗です。いいですね。 Oke, bagaimana? Dia bilang kondisi rumahnya totemo kirei, sangat cantik, sangat bersih. Ya, kalau yang I kotor berarti jawabannya yang ini. Nomor 3. 3、アナさんの家は会社の近く？はい、家はどう？静かです。そう。 Oke, dia bilang rumahnya dekat perusahaan, ya. Terus gimana? Dia bilang sepi, shizuka desu, gitu. Jadi jawabannya yang A. Lanjut. 4、ナディムさんの家は南区？はい、家はどう？ちょっと古いです。でも広いです。Oke, terus ditanya nih, di mana rumahnya? Terus dia bilang furui desu. Chotto itu furui, agak tua, tapi hiroi desu, agak lebar ya. Berarti jawabannya yang I. Kita lanjut. Nah, di sini ada chotto, totemo sangat, uchi rumah Chikaku dekat. Do, nah ini cara kalau kita mau nanya gimana, do bagaimana. Terus ada jadi kayak respon informal aja, gitu ya. Nah, kita mulai lihat di sini ada A di sini artinya adjektif, yaitu kata sifat. Nah, kata sifat terbagi dua, ada kata sifat na, ada kata sifat i. Maksudnya adalah kata sifat yang diakhiri dengan huruf na di belakangnya dan kata sifat yang diakhiri dengan huruf i di belakangnya. Cuma kata sifat itu, terutama yang na, dia bisa dipakai tapi lebih sering tidak dipakai dalam sebuah kalimat, ya. Ada kalanya dipakai, ada kalanya nggak dipakai.
Nanti kita akan jelaskan lagi. Contohnya di sini ya. Ie wa shizuka desu. Rumahnya sepi. Nah, sepi kan kata sifat ya. Ini harusnya shizukana. Nah, tapi dia di sini nggak pakai na. Dia langsung des. Nah, ini langsung jadi des di sini ya. Terus ada choto semai. Nah, semai juga sempit. Ini kan artinya kata kerja ya. Oh, mohon maaf, kata sifat. Artinya sempit. Di sini kata sifatnya berakhiran i. Nah, kalau kata sifat i itu sudah pasti akhirnya i ya. Jadi dia nggak bisa dihilangkan atau nggak bisa dipisahkan dari huruf sebelumnya gitu. Kecuali nanti berubah-ubah sesuai dengan pola kalimatnya bisa. Gitu ya. Jadi adjektif ana atau kata sifatna diakhiri dengan na ya, menjelaskan nomina kata sifat i yang berakhiran dengan i gitu. Ketika membuat kalimat dengan adjektif ana, hilangkan akhiran na lalu tambahkan dengan des gitu. Kalau i cukup tambahkan langsung dengan des. Ya, seperti itu. Bagian 4, apato ni sundeimasu. Sundeimasu kita sudah pernah belajar artinya tinggal. Nih di sini artinya di ya. Apato artinya apartemen. Oke, di sini ada jenis-jenis tempat tinggal. Ada apato, itu apartemen. Ada mansion. Mansion di sini lebih ke rumah susun, ya. Terus di sini ada ryo, artinya asrama, dorm. Di sini ada share house, ini artinya share house. Jadi satu rumah ini ditinggali oleh 3 orang berbeda. Mungkin kalau kita bisa bilang kos-kosan ya, gitu. Terus ada ikodate. Ikodate itu rumah-rumah Jepang ya, rumah-rumah Jepang yang tradisional. Ikodate. Nah, ini kita ditanya. Nah, di sini ada percakapan, kita lihat mereka semua tinggal di mana. 1、ビサルさんはどこに住んでいますか？会社の寮に住んでいます。広いですか？いえ、広くないです。そうですか。でも、とても静かです。近くに公園があります。そうですか。Oke. Tadi ditanya si Bisar tinggalnya di Kaisa no Ryo ya. Jadi asrama punyanya Kaisa atau perusahaan. Nah, terus ditanya apakah besar? Apakah luas? Enggak, tidak luas. Dia nggak bilang sempit ya, tapi dia bilang tidak luas, hirokunai. Nah, jadi dari hiroi itu nanti berubah, i-nya hilang jadi hiroku. Terus ini nanti ditambah nai. Ini artinya tidak luas atau tidak lebar ya. Ya dalam artian sempit juga bisa gitu. Tapi tidak semai begitu, tidak dibilang langsung semai gitu, sempit itu enggak. Oke, berarti jawabannya yang C. Nomor 2. 2、アルニさんは？私は北町のアパートに住んでいます。きれいですか？はい、綺麗です。でも、ちょっと古いです。そうですか。静かですか？いえ、近くに学校があります。あまり静かじゃないです。ああ、 Oke, dia tinggalnya di mana? Di Apato ya. Terus dia bilang Cito furui, agak tua gitu, agak kuno gitu ya. Oke, lanjut. 3、前田さんはマンションですか？うちは一戸建て。すごいですね。でも大きくないです。そうですか。新しいですか？いえ、新しくないです。とても古いです。そうですか。近くにお寺があります。お寺もとても古いです。へえ。へえ。 Oke, terus si Maeda-sang bilangnya dia tinggal di ikodate ya, rumah khas Jepang
gitu. Terus dia bilang sangat tua. Totemo furui desu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya. Bisar Sang tadi tempat tinggalnya hiroi atau tidak? Hirokuna ya, tadi dia bilang ya, berarti tidak sesuai. Terus Shizuka atau tidak? Dia bilang tadi Shizuka ya, sepi. Terus si Aruni ditanya rumahnya kire atau enggak? Apatonya? Dia bilang kire. Terus furui atau enggak? Dia bilang juga furui ya. Choto furui, agak tua ya. Terus ditanya lagi apakah sepi? Dia bilang pada saat ditanya dia bilang karena dekat sekolah amari shizuka janai, tidak terlalu sepi, berarti nggak sesuai. Nah, terus Maeda Sang di Ikodate tadi dia ditanya apakah rumahnya besar? Oh, enggak juga katanya dia, biasa gitu. Terus ditanya lagi atarashi desu ka? Enggak, dia bilang totemo furui, sangat tua ya. Oke, ada lagi tadi kalau minasang dengerin lagi silakan nanti bisa di play lagi. Ada apakah di dekat tempat tinggal ketiga orang tersebut? Nah, kalau dari Maeda Sang tadi dekat dengan Tera ya, yang sangat furui. Terus Aruni Sang tadi dekat dengan Gakko. Nah, Bisar dekat dengan Koeng, taman ya. Oke, lanjut. Nah, ini perubahan kata sifat. Kalau yang tadi di awal itu kata sifatnya positif ya, gitu. Heaga semai. Jadi kamarnya sempit gitu. Nah, ini untuk merubahnya kalau kata sifat na-nya dihilangkan, des tadi berubah jadi janai des. Sedangkan kalau yang kata sifat i-nya berubah jadi ku ditambahin nai. Ya, jadi kunai des. Contoh, Ryo wa hirokunai des, dari kata hiroi. I-nya hilang jadi ku ditambah nai. Jadi tidak luas. Kalau yang kata sifatnya apatowa amari shizuka janai des. Ya, kalau apatowa amarinya dihilangkan terus kita bilang shizuka des, berarti kan apartemen saya sepi. Tapi kalau apatowa amari shizuka janai des, tidak begitu sepi. Seperti itu. Bagian 5, sentakuki eakon no botan. No ini kepunyaan ya, kita udah belajar. Jadi tombol AC dan mesin cuci. Nah, oke, kita lihat di sini. Mula-mula nyalakan mesin cuci, tombol manakah yang harus ditekan? Pilihlah jawaban A sampai D. Kalau minasang lihat nih, kira-kira untuk nyalainnya yang mana? Di sini ada ya kosakatanya. Kalau kita lihat di sini on, ireru, ini denggeng, artinya aliran listrik, berarti yang B ya, berarti yang B. Terus selanjutnya mulai mencuci, tombol manakah yang harus ditekan? Kira-kira yang mana? Stato, mulai ya, berarti yang ini. Nah, kosu ini mode mencuci. Jadi misal kita pencet ini, pilihannya ada ini, dan ini, macam-macam gitu. Nah, sekarang tombol AC gitu. Tombol manakah yang harus ditekan pada situasi berikut ya? Samui toki. Kalau samui ketika dingin berarti kita pengennya AC-nya tuh anget ya. Nah, kira-kira mana nih minasang? A, B atau C? Kalau kita lihat di sini ada hangat nih. Kalau ketika dingin berarti kita minta yang hangat, berarti yang dambo. Nah, berarti yang ini. Terus kalau ketika panas kita pengen yang dingin ya, berarti yang sejuk. Berarti kita pencetnya yang reibo. Nah, terus ketika ingin mematikan AC sedang menyala, berarti ya ini.
ya. Teishi. Kita pencet yang teishi atau stop. Oke, itu bab 7. Di sini ada kanji ie artinya rumah. Atarashi artinya baru. Hiroi artinya luas. Furui artinya lama. Bab 8 kita masih di topik ie to shokuba, rumah dan tempat kerja. Yamada-san wa doko ni imasu ka? Nah, Pak Yamada, doko ni di mana? Imas itu artinya ada, tapi untuk manusia ya, untuk makhluk hidup. Kalau benda tadi bahasa Jepangnya arimas. Arimas ini juga ada tapi untuk benda. Kalau imas untuk makhluk hidup. Koko de uchiawase o shimasu ya. Jadi maksudnya kita uchiawase itu maksudnya kita tuh minta bertemu ya, gitu. Kita janjian di sini ya. Gitu. Nah, di sini ada ruangan-ruangan di perusahaan. Jadi di setiap kaisha no heya, di setiap kaisha pasti ada ruang-ruangannya. Contoh ini, koisitsu itu ruang ganti. Ada shokudo artinya kantin, tempat makan. Ada kyutoshitsu artinya apa? Pantry ya. Terus ada kaigisitsu artinya ruang rapat. Ada kitsuenjo artinya tempat merokok. Terus ada soko artinya gudang. Oke. Terus di sini ya, Anda dipandu berkeliling ke ruangan tempat kerja Anda. Kita pilih ya, ruangan apa saja. 1、ここは男性の更衣室です。ここで着替えます。わかりました。 Oke, tadi dia bilang dansei no koisitsu, berarti koisitsu ruang ganti laki-laki, dansei itu laki-laki. Dansei no koisitsu, koko de kigaemasu, di sini kita ganti baju. Ini yang A ya. Oke, kita play yang nomor 2. 2、ここは給湯室です。ここでお茶を入れます。はい。 Oke, apa? Kyutoshitsu artinya kita di pantry ya, tempat bikin kopi atau teh. 3、ここは会議室です。ここで打ち合わせをします。はい。 Oke, kaigisitsu tempat rapat, ruang rapat. Uchiawase shimasu itu tempat kita bertemu atau melakukan sebuah meeting gitu ya. 4、ここは食堂です。ここでご飯を食べます。はい。 おいしいですよ。 Oke, di sini adalah shokudo, artinya di sini adalah kantin. Nah, tadi kalau minasang sambil dengerin ya, jadi apa yang dilakukan orang-orang pada masing-masing ruangan. Nah, tadi kalau yang nomor 1 apa? Kigaemas ya. Kigaemas artinya berganti baju, berarti yang A. Terus yang nomor 2 tadi ada di kyutoshitsu. Kyutoshitsu tempat bikin teh. Ocha o iremas. Nah, oke. Terus nomor 3 tadi ada di kaigisitsu. Uchiya wase shimasu. Yang terakhir ada di shokudo. Gohan o tabemasu. Nah, ini pola kalimat lagi ya. De di sini artinya di ya. Kokode di sini gitu. Untuk
menjelaskan suatu kegiatan di sebuah tempat gitu. Kokode kigaemas di sini tempat ganti baju. Di sini ganti baju ya, karena ini kata benda bukan tempat ya. Di sini ganti baju. Kokode tabemas di sini makan. Gitu. Kokode ocha o iremas di sini kita bikin teh gitu. Shokudo ni imas. Nah, shokudo kantin, ni di imas artinya ada untuk makhluk hidup. Berarti si titik-titik seseorang ini ada di kantin. Oke. Di sini ada di manakah orang 1 sampai 4? Pilihlah jawaban A sampai E. Tuliskan strip jika tidak disebutkan. Kita dengarkan ya, Yamada-san ada di mana? 1、すみません。山田さんはどこにいますか？食堂にいます。わかりました。ありがとうございます。 Oke, Yamada-san ada di mana? Di Shokudo. Terus sekarang Nagai-san. 2、すみません。永井さんはどこですか？永井さん？ああ、会議室にいるよ。どうも。 Oke, Nagai-san ada di Kaigi Shitsu. Kaigi Shitsu ni iru. Iru itu bentuk biasa dari imas ya. Terus ada Tsuji-san. 3、すみません。辻さんはいますか？辻さんはあれ、いませんね。多分倉庫です。じゃあ探してみます。 Oke, Tsuji-san awalnya ditanya ada Tsuji-san nggak? Imaseng. Gitu nih. Mungkin katanya di mana? Di Shoko, di gudang. Oke, lanjut. 4、アマンダさん、いますか？いないですね。そうですか。わかりました。 Oke, di sini di mana? Gak disebutkan tempatnya ya, cuma ditanya Amanda-san ada atau enggak. Inai desu ne. Oh, enggak ada ya. Oh ya udah gitu. Berarti kita strip aja di sini. Nah, sini pola kalimat ada orang hito, terus wa partikel, ada tempat dan ni imas. Ya. Jadi digunakan ketika menjelaskan mengenai keberadaan seseorang. Yamada-san wa shokudo ni imas. Watashi wa Bekasi ni imas. Saya ada di Bekasi. Gitu. Gampang ya? Lanjut. Nah, terus kalau tadi kan menyatakan positif ya. Ada. Nah, negatifnya tinggal yang imas tadi. Ya, yang imas tadi diganti jadi imaseng atau jadi inai des. Itu aja bedanya. Ya, imaseng biasa ima 1 2 3. Imaseng itu bentuk sopan, inai des itu bentuk biasa. Seperti itu. Gampang, nggak susah. Kita lanjut saja. Bagian 3. Hasami wa soko ni arimasu. Nah, hasami itu gunting ya. Gunting. Nah, kalau ada gunting berarti di sininya pakai arimas bukan imas ya. Jadi soko, kalau koko artinya di sini, soko artinya di sana. Nah, guntingnya ada di sana. Posisi ue itu artinya atas, shita artinya bawah, naka artinya dalam, yoko artinya samping. Oke, di manakah benda 1 sampai 5? Berilah berilah gambar bintang pada ilustrasi ini ya. Gitu. Nanti sini juga ada, simak lagi di antara kata tunjuk koko, soko, asoko, manakah yang digunakan untuk memberitahukan letak barang. Gitu ya. Oke. Pertama kita yang ini dulu ya.
3、Oh, mohon maaf. Kita play yang nomor 1 dulu. 1、海苔はどこにありますか？ここです。引き出しの中にあります。はい、どうぞ。あ、すみません。 Oke, nori, lem. Di mana dia bilang koko des di hikidashi di dalam lemari. Berarti di sini ya, kita kasih bintangnya. Nah, terus tadi dia bilangnya koko, soko atau asoko? Bilangnya koko. Oke, kita lanjut nomor 2. 2、すみません。ガムテープはどこですか？ガムテープ？あそこです。箱の中。ああ、わかりました。 Oke, gum tape ya, double tap, bukan double tap lah ya, tap karet lah. Terus ada di mana? Di dalam hako, hako no nakani. Terus dia bilang di asoko, ya. Koko artinya di sini, soko artinya di sana, asoko artinya di sana tapi jauh tempatnya. Gitu. 3、すみません。ファックスはどこにありますか？ああ、あそこ。コピー機の横。あ、わかりました。ありがとうございます。 Oke, kopi kino yoko berarti di samping kopi ki, di samping mesin foto kopi. Terus dia kata tunjuknya pakai yang asoko. Kita lanjut. Ini nanya gunting nih ya. 4、ハサミありますか？ああ、そこにあります。机の上です。ああ、ありがとうございます。 Oke, guntingnya ada di tsukue no ue. Jadi di atas meja ya. Di sini. Gitu. Terus kata tunjuknya dia pakai yang soko ya, di sana tapi jaraknya tidak terlalu jauh. 5、ゴミ箱は。ああ、そこそこ。え、机の下。あ、ありました。 Oke. Kalau yang ini tempat sampah ada di tsukue no shita, di bawah meja. Soko-soko. Nah, itu di situ katanya. Ya, oke. Nah, ini kita mulai ya. Benda wa, partikel wa, tambah kata tunjuk koko, soko, asoko. Ini arimas ada di koko. Artinya di sini. Soko artinya di situ. Ya, dekat ya, jaraknya tidak dekat dengan kita tapi lumayan dekat. Kalau asoko di sana. Jaraknya sedikit lebih jauh. Gitu. Ini arimas artinya ada ya. Gampang ya. Terus kata benda no. Nah, posisi tadi ue, shita, yoko tadi tambah nih arimas ya. Jadi kalau mau menunjukkan di atas, terus di bawah, di samping, di dalam, itu wajib pakai no ya. Wajib pakai no. Kalau soko, koko, soko, asoko itu nggak perlu pakai no. Tapi kalau menyebutkan posisinya, itu harus pakai no gitu. Hikidashi no naka ni arimas, ada di dalam laci, ada di samping rumah, misal ie no yoko, ada di atas meja tsukue no ue gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada tabelnya. Arimas, aru, imas, iru. Arimas untuk benda, imas untuk orang atau hewan ya. Di sini ada tabelnya, minasang tinggal dihafalkan saja gitu. Oke, di sini ada hea no hyoji. Jadi tanda-tanda di sebuah ruangan
ya. Nah, ini ada apa? Koi sitsu, tempat ganti baju, ya. Ada kaigi sitsu, tempat ruang rapat. Kitsuenjo artinya tempat merokok, gitu ya. Osetsu sitsu artinya ruang penerimaan tamu, gitu. Terus di sini ada jimusho sitsu. Ini kantor, ya. Biasanya kita kalau di tempat kerja itu kan pasti ada jimusho-nya sendiri, kantornya sendiri. Terus ada di sini shoko, yaitu apa? Gudang. Oke, itu dia. Terakhir ini ya, ue artinya atas. Terus shita bawah. Naka artinya dalam. Hai minasang, sudah selesai. Kita lanjut ke bab 9 dan bab 10. Hai, mata ne.